ketidakharmonisan antara PJ Bupati Hambali dengan mantan Sekda Kampar ataupun mantan PJ Sekda Kampar Datuk Yusri. Itu saya kira seperti itu tadi pernyataannya. Gimana Bang melihat fenomena itu, Bang? Oh, saya rasa itu saya melihat bahwa dalam berbirokrasi juga dalam bermasyarakat selalu ada perbedaan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat SS. Saya mungkin malam hari ini mulai sedikit berdebar ketika mencoba minta waktu dengan seorang tokoh muda kita yang jangkung. Dia Bang Afifuddin ST. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Sesehat menetap nasabah Kampar ya? Mudah-mudahan Kampar lebih sehat. Yakin Bang Kampar sehat sekarang ini? Saya lihat Kampar sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Sedang tidak baik-baik saja. Ya. Dari mana Bang Ondang tidak baik-baik saja, Bang? Mungkin karena di luar di luar yang kita lihat itu ya, bahwa secara kepemimpinan Kampar itu sudah dalam 5 tahun terakhir ini sudah berganti berapa kali pemimpinnya. Jadi saya melihat bahwa dengan berganti tentu saja arahnya akan tidak jelas dan tidak terukur. Inilah yang mungkin salah satu yang membuat Kampar itu tidak baik-baik saja. Dan mudah-mudahan nanti setelah ini karena ada pilkada serentak, kemudian menghasilkan orang yang bisa membuat Kampar lebih baik dan lebih sehat. Oke, saya pikir tadi tidak sehat itu ada ketidakharmonisan antara PJ Bupati Hambali dengan mantan Sekda Kampar ataupun mantan PJ Sekda Kampar Datuk Yusri. Itu saya kira seperti itu tadi pernyataannya. Gimana Bang melihat fenomena itu, Bang? Oh, saya rasa itu saya melihat bahwa dalam berbirokrasi juga dalam bermasyarakat selalu ada perbedaan. Dan itu biasa, dan kita harus membiasakan diri untuk melihat sesuatu seperti itu hal yang biasa gitu. Hal yang biasa. Tapi kan ASN tidak nyaman, Bang. Eselon 2, Eselon 3 itu nggak nyaman dengan pertelagan gajah besar ini gitu. Kalau kita boleh gajah besar nih, Bang. Ya, barangkali seperti yang disampaikan Bang Nurhamin tadi dengan kompetisi, ada kompetisi, ada hal yang tidak sejalan, itu bisa menjadi seleksi alam barangkali, bisa melihat bagaimana kedua tokoh, misalnya tokoh yang disebutkan tadi itu kedewasaannya, bagaimana dia menyikapi perbedaan-perbedaan itu kan terlihat dari perbedaan ini. Tapi saya rasa ini biasa-biasa saja ya, karena memang Kampar itu penuh dengan warna gitu, dan warna itulah yang mungkin membuat Kampar ini berbeda barangkali. Ada berbeda karena berani untuk menyampaikan sesuatu perbedaan. Barangkali ini yang berbeda, salah satu yang membuat Kampar berbeda. Karena kalau kita berani, barangkali akan ada koreksi, checks and balance-nya. Koreksi ya. Kalau tidak ada itu kurang lah. Ada koreksi, ada check and balance. Tentu ada juga interpretasi dari mereka masing-masing, Bang. Gimana Bang menilai? Ya, saya sejauh ini saya melihat hikmahnya saja ya. Saya melihat bahwa dengan adanya seperti ini ya, ini sebelumnya saya sampaikan, ini mungkin bagi warga, sebagian orang, bagi warga di luar Kampar, ini mungkin tidak tahu dan tidak kelihatan. Bagi warga Kampar yang terutama yang melek teknologi, medsos dan sebagainya, ini sudah bukan rahasia lagi gitu. Jadi saya melihat
hikmahnya saja dengan adanya perbedaan ini, barangkali yang lagi memerintah akan lebih berhati-hati, karena saya mendapat banyak laporan keluhan bahwa selama ini banyak KKN di Kampar misalnya, dan saya melihat sendiri. Jadi mungkin dengan adanya ini yang selama ini KKN menjadi lebih berhati-hati karena ada yang memantau. Ini barangkali sisi baiknya. Sisi buruknya barangkali ya memang kita sebagai kekuatan-kekuatan tidak bersatu. Sehingga terjadi ketidaknyamanan, Bang. Barangkali salah satu efeknya tidak nyaman. Pasti di dua belah pihak ada pendukung. Ini yang ada kubu ya? Ada kubu pasti. Itu yang membuat tidak nyaman. Dan saya merasa ini mungkin ini bukan promosi di PKB ya. Saya tidak dulu pengurus PKB, tapi karena profesi saya mundur dari pengurus PKB. Di PKB itu ada istilah ketika kita bersaing, kita tidak pernah di PKB itu orang selalu mengatakan bahwa demokrasi itu adalah suara terbanyak. Ketika memilih pemimpin PKB itu tidak seperti itu. Jadi di PKB ketika misalnya memilih pemimpin kabupaten, itu dibuat dulu mufakat dulu. Baru musyawarah. Jadi tidak akan pernah dibuat oleh pimpinan lebih tinggi musyawarah sebelum yang bersaing itu mufakat. Jadi tidak ada. Jadi ketika terjadi musyawarah, terjadi pemilihan dan dipilih salah satu di antaranya itu yang satu tidak keluar dari partai. Saling membantu sehingga keutuhannya tetap ada, Bang. Keutuhan terjaga, kekuatan menjadi lebih besar. Kita kembali ke Kampar, Bang. Nah, izin Abang Afif sebagai panitia juga di acara ini, tentu kontribusi luar biasa seorang Afif itu tidak kecil ya, itu artinya. Nah, mungkin ada harapan khusus Abang terhadap kegiatan Bawolek Godang ini, terhadap Kampar yang begitu luas, punya potensi yang luar biasa. Ketika tali Baprin Tigo Tengku Sajoangan ini memang satu dan menyatu dengan segenap komponen membangun negeri ini, Bang. Mungkin apa harapan khusus Abang terhadap Bawolek Godang? Silakan terakhir, Bang. Saya mengharapkan Bawolek Godang ini menjadi momentum kita untuk berkumpul bersama, berinteraksi. Karena saya yakin ya, segala sesuatu itu ketika kita berkumpul ya, itu akan cair, dan ketika itu cair akan menjadi sesuatu kekuatan. Kalau misalnya friksi dibiarkan tidak ketemu, minimal ketika kita ngobrol-ngobrol, kan halal pun sebenarnya ngobrol-ngobrol. Itu akan menjadi makin jauh, makin bermasalah, makin beku, makin tidak sehat juga. Jadi ini kita mengharapkan dengan ketemu ini, kalau ada friksi lebih cair ya, barangkali pelan-pelan masalahnya akan teratasi, dan mungkin dengan ketemu ini akan bisa membuat formulasi bagaimana kita bersatu, dan bagaimana dengan bersatu tadi apa yang kita bisa buat untuk negeri kita. Karena memang selalu yang disampaikan oleh ketua panitia saya, Pak Nur Amin, saya tidak bisa bekerja sendiri. Selalu bilang seperti itu. Karena itulah makanya kita harus bersatu, karena kekuatan itulah yang membuat kita seharusnya menjadi lebih besar. Dan Kampar ini pada hari ini itulah yang saya melihat kurang. Ya, kadang-kadang ada yang mengejek, saya tidak suka sebenarnya dengan cerita itu, tapi ada yang mengejek bahwa orang Kampar itu seperti orang Panjat Pinang. Itu sebenarnya menghina saya, itu menghina saya rasa, tapi kadang-kadang ada benarnya gitu. Inilah yang kita harus introspeksi. Dan kita dengan adanya ini kita membuat tradisi yang tidak baik itu pelan-pelan kita tinggalkan. Bagaimana kita kekuatan ini bersatu menjadi kekuatan yang besar. Dan saya merasakan di panitia ini
sebenarnya banyak kelompok-kelompok mulai dari partai politik yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Tapi ketika mereka bersatu karena sama-sama orang Kampar, luar biasa. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya yang namanya PIX sebagainya ketika kita ketemu sebagai satu orang suku atau orang Kampar, itu jadi guyup dan bisa melakukan sesuatu yang besar. Dan itulah kepiawaian seorang Nur Hamid ya. Salah satu makanya Pak Nur Hamid tadi menyampaikan perlu kebersamaan, dan beliau saya melihat berhasil. Mungkin itulah kenapa profesor ini memilih beliau ya, sehingga mempercayakan ya. Beliau dipercaya dan saya melihat bahwa di antara kekurangan nanti ada di Bolek Godang ini, saya melihat Bolek Godang ini akan menghasilkan hal yang terbaik ya. Dan mungkin perlu jadi catatan kita kenapa ini waktunya mepet. Karena kita kemarin kan pengen ini suasananya halal bihalal. Kita mengejar Syawal. Mengejar Syawal. Kalau kita kemarin tidak mengejar Syawal, mungkin bisa diundur beberapa lama sehingga persiapan lebih matang. Cuman disitulah mungkin tantangannya. Disitulah mungkin kehebatannya Pak Nur Hamid ini kita uji nih. Begitu. Kan Iko? Kan nih. Jadi ini kita dengan Bolek Godang kita menghimbau rekan-rekan, bapak-bapak, ninyo, mama, semua kalangan ya. Kita hadir bersama di Bolek Godang ini karena memang kita sudah bertahun-tahun, seingat saya mulai dari Prodi Pak Pir, Prodi Pak Herman Abdullah, kita tidak berkumpul seperti ini. Ini mungkin momentum bagi kita. Bagaimana ini bisa kita berkumpul dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik, dan hal-hal yang pada fiksinya menjadi cair dan bisa membuat sesuatu yang berguna bagi Kampar, khususnya bagi Riau pada umumnya. Bang Afif, terima kasih waktunya Bang Afif. Saya ini belum begitu detail saya bertanya sama Bang Afif ya. Tapi saya ngelihat wah ini momennya nggak tepat juga, saya pikir detail ya. Mungkin lain waktu saya akan pertajam untuk membolo negoi kita Bang, membolo desa dengan segala aspek kehidupan di desa di lain waktu Bang. Karena juga kita saya sama Leri ini menyiapkan sebuah spot untuk podcast Bang. Oke. Ya makasih waktunya Bang. Sukses Bang. Mungkin ada closing statement untuk warga Kampar Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kami dari panitia mengharapkan bapak-bapak, nenek, mama, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, ama-ama, semuanya untuk bisa bersama-sama hadir dalam acara Bolek Godang, Bolek Awak di gelanggang remaja depan MTQ pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024. Marilah kita bersama-sama beramai-ramai bersilaturahmi menghadiri acara tersebut. Semoga kita menjadi Kampar ke depan lebih baik lagi, lebih maju, lebih juara lagi. Terima kasih. Demikian teman-teman waktu kita bersama Bang Afifuddin ST yang luar biasa. Saya juga kagum ya. Kagum nanti kata tadi nggak nyangka juga dia bisa menjawab dengan elegan walaupun agak grogi juga karena wah ini pertanyaannya detail banget ini. Oke, terima kasih teman-teman waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.